Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita bahas dua hadis harba'in, hadis 40 ya. Hadis yang kelima dan hadis yang keenam. Al-hadisul khamis, hadis yang kelima ini sanadnya dari Ummul Mukminin, Ummu Abdillah. Jadi ibunya orang-orang beriman, ibunya hamba-hamba Allah, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ini adalah istri Rasulullah SAW. Dia adalah anak dari Abu Bakar As-Siddiq. Jadi sahabatnya Nabi yang terdekat, ya, itu namanya Aisyah radhiyallahu anha, dinikahi oleh Rasulullah ketika usia 9 tahun. Beliau wanita cantik, cerdas. Kecerdasannya ini yang menyebabkan Rasulullah tertarik, dan juga memang Allah memberikan petunjuk untuk menikahinya. Ya, ini dalam sejarah Rasulullah menikahi yang gadis itu hanya 2 dari 12 istri yang saya tahu dalam buku, dalam sirah Nabawi itu kan. Yang gadis itu pertama adalah Maria Al-Qibtiyah. Ini pemberian dari Raja Mesir, hadiah. Usianya 25 tahun ketika dinikahi oleh Rasulullah. Kemudian yang kedua adalah Aisyah, usianya 9 tahun dan digauli seperti suami istri adalah ketika usia 12 tahun setelah akil balik. Nah, Aisyah ini memiliki kelebihan adalah cerdas. Kecerdasan ini akhirnya setiap apa yang Rasulullah lakukan, baik ucapan atau tingkah lakunya, itu langsung dihafal oleh Aisyah. Makanya hadis Aisyah radhiyallahu anha ini selalu menjadi sandaran bagi kita, diantaranya itu. Beda dengan kaum Syiah. Orang Syiah ini tidak memakai hadis Aisyah, antipati kepada Aisyah. Ya, makanya dia tidak memakai hadis dari sanadnya Aisyah. Berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau nanti misalnya ada kelompok Syiah itu, otomatis tidak pernah kita menemukan hadis dari Aisyah, nggak ada, sama sekali nggak ada, karena sangat benci. Bahkan istri yang disebutkan dalam laknatnya ketika sholat adalah Aisyah. Jadi itu melaknat dia itu namanya Syiah itu, nauzubillah min dzalik. Nah, kembali ke hadis Aisyah ini, Rasulullah SAW bersabda, "Man ahdasa fi amrina." Siapa orang yang melakukan dalam urusan agama ini, ma laysa lahu, maka tidak ada baginya, ya, artinya dalam urusan agama, fawaradun, maka itu tertolak. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayat Muslim, dalam sebuah riwayat Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amrun fawaradun. Siapa orang yang melakukan pekerjaan amal yang bukan dari urusan agama kami, maka itu akan tertolak. Inilah yang menyebabkan orang-orang Wahabi ini, ya, seringkali pemahamannya bahwa hadis ini menjadi standar utama. Orang yang melakukan ibadah tanpa didasari oleh yang dilakukan Nabi adalah bid'ah, karena dia tertolak. Dia melakukan sesuatu amalan baru. Nah, amalan baru itu bid'ah. Nah, pemahaman bid'ah bagi orang-orang Wahabi itu berbeda dengan pemahaman metodologi usul fikih, metodologi qawaid fikih. Nanti kita akan pelajari itu. Ya, pemahaman dia adalah pokoknya semua yang baru adalah bid'ah, semua yang bid'ah itu ditolak. Ini disebut raddun tuh, tertolak, semuanya tertolak. Ya, melakukan sesuatu yang tidak ada dilakukan Nabi tertolak. Nah, itulah bid'ah. Nah, saya ingin menjelaskan sekilas saja supaya kita jangan salah memahami tentang makna bid'ah, sehingga ketika ada orang yang berdebat dengan kita, biasanya orang-orang salafi itu, kita akhirnya terpengaruh olehnya. Karena memang orang-orang dia itu kadang-kadang pemahamannya itu egonya tinggi, hadisnya memang iya, benar hadisnya ada, cuma pemahamannya yang salah. Nah, ini yang saya akan jelasin ya. Maksudnya ini rumusan ya? Rumus agro. Oh, rumus agro. Tapi kerjanya, maaf ya, saya habis dulu. Padahal ada penghapus ya.
Nah, jadi menurut mereka nggak ada itu bid'ah. Bid'ah itu ya. Bid'ah itu ada dua, ada hasanah, ada qabihah. Tetapi Imam Syafi'i membagi bid'ah itu sesuai dengan hukumnya. Wajib, ya, sunnah, haram, makruh, lalu mubah. Ini menurut Imam Syafi'i. Tapi ada juga yang membagi bid'ah itu dalam dua aja, ya, hanya ke dalam dua bagian, yaitu hasanah dan qabihah. Pak Haji sudah bahasa Indonesia ya, lupa dia. Tapi nggak apa sih, Pak Haji paham. Dikit-dikit Pak. Ya. Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Ada yang membagi ulama hasanah dan qabihah. Jadi ada dua pembagian. Bid'ah itu sesuatu yang baru, yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Bid'ah. Nah, bid'ah wajib adalah sebagaimana pengertian wajib. Ya, apa itu wajib? Mayusabu ala fili, dilakukan berpahala, yang ditinggalkan berdosa, yang disiksa. Apa itu bid'ah wajib? Contoh bid'ah wajib adalah yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Apa itu? Pembukuan Al-Quran. Makanya ada namanya apa? Mushaf Utsmani. Ini bid'ah. Nabi gak pernah memerintahkan, Nabi tidak pernah melakukan bid'ah tuh. Tapi bid'ah wajib. Seandainya Utsman tidak beristihad membukukan Al-Quran, sampai hari ini kita tidak memenuhkan Al-Quran seperti yang sekarang. Ya kan, dulu itu Quran itu adanya di hafalan sahabat, adanya di pelepah kurma, di batu-batu, ya kan, di kulit-kulit binatang. Itu gimana bacanya? Istihad Utsman inilah yang akhirnya mengumpulkan seluruh para penghafal Al-Quran, orang yang bisa menulis Arab, dikumpulkan, dijadikan satu, maka Mushaf Utsmani. Ini bid'ah. Nabi nggak pernah melakukan, tapi bid'ahnya kategorinya bid'ah wajib. Contoh itu contoh bid'ah wajib. Kemudian ada bid'ah sunnah, nggak dilakukan oleh Nabi, tapi hukumnya sunnah. Contohnya apa? Sholat tarawih 23 rakaat. 23 rakaat. Ini bid'ah ini. Bid'ah ini. Tarawih itu hanya 8 rakaat. 3 witir jadi 11 rakaat. Bid'ah, tapi bid'ahnya bid'ah sunnah. Yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, disempurnakan oleh Ali bin Abi Thalib. Itu bid'ah sunnah. Contoh lagi, azan 2 kali dalam sholat Jumat. Ini bid'ah sunnah nih, Nabi gak ada tuh. Zaman Nabi itu azan sekali, sholat Jumat gak ada. Itu bid'ah, tapi bid'ah sunnah. Ya, bid'ah sunnah itu istihadnya juga Utsman bin Affan. Makanya Nabi mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatul khulafaur rasyidin. Mesti atas kalian mengikuti sunnahku dan sunnahnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib. Itu contohnya ya. Kemudian yang ketiga bid'ah haram. Apa itu bid'ah haram? Bid'ah yang dilaksanakan dosa, ya, ditinggalkan berpahala. Itu melakukan sesuatu yang haram dilakukan. Apa contohnya? Sesajen, gimana? Apa? Apa? Sesajen atau sajen? Apa itu? Ya. Nah, misalnya supaya orang hajatan nggak turun hujan, ya kan ya, celana dalam dilempari ke atas, dan tuh ada makanan dikasih ke jin, ya katanya kan ya. Kalau pisangnya sama itu pisang haram buat ente makan gitu. Sama sebenarnya ya, itu haram tuh. Jadi khurafat, hal-hal yang khurafat, itu khurafat. Itu memang zaman
jahiliyah ada, dari semua jahiliyah ada. Ya kemudian menyembelih hewan atas nama berhala, patung dan sebagainya, tumbal dan sebagainya ya. Itu contohnya. Nah kemudian ada bid'ah makruh. Apa bid'ah makruh? Sesuatu yang dilakukan itu tidak dosa, tapi kalau ditinggalkan berpahala. Apa contohnya bid'ah makruh? Bid'ah makruh tadinya. Nah, zaman Nabi nggak ada, tapi bid'ah makruh hukumnya. Contohnya kalau Nabi tidak meninggalkan ya kan. Kalau berangkat ke masjid itu makan jengkol, petek, nah itulah ya. Makanan yang berbau-bau ya. Contohnya ya jengkol, petek ya. Jengkol, petek, rokok, nah ini rokoknya termasuk dalamnya juga ya. Nah, kemudian hal yang tidak ubah ya, teknologi ya. Handphone, televisi, ini namanya tidak bisa. Ubah boleh-boleh saja. Nah, ada juga yang membagi bid'ah itu ada dua, ada hasanah, ada qobihah. Hasanah itu yang baik, ya. Qobihah itu yang buruk. Hasanah, ya. Contohnya bid'ah hasanah itu yang baik-baik tadi kan. Ada dua hal. Nah, dalam hadis ini nih ada teman-teman kita dari orang-orang yang Wahabi Salafi itu mengatakan bahwa inilah yang menyebabkan kita tidak boleh melakukan sesuatu yang tidak ada yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita melakukan sesuatu ibadah yang tidak dilakukan Rasulullah namanya bid'ah. Nah bid'ahnya lebih raddun, ditolak. Iya ya. Tapi kita jangan salah paham ya setelah saya berikan pemahaman seperti ini. Itu hadis yang kelima. Hadis yang ke-6. Al-hadisus sadis, hadis yang ke-6. An Abi Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Sanadnya dari Abdullah bin Nu'man bin Bashir. Qala sami'tu Rasulullah sallam, aku mendengar Rasulullah sallam yaqul, bersabda, innal halala bayyinun, sesungguhnya yang halal itu jelas. Wa innal harama bayyinun, sesungguhnya yang haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat, di antara halal dan haram itu ada sesuatu yang mustabihat. Apa itu? Subhat, remeng-remeng, samar. La yalumuhunna kasiran nas, yang tidak mengetahui kebanyakan manusia. Nah ini ya, jadi ada yang halal, ada yang haram. Halal jelas, haram jelas. Siapa yang menentukan halal, siapa yang menentukan haram? Allah dan Rasulnya dalam Quran dan Sunnah. Misalnya ya, makan kambing halal, makan babi haram, itu jelas. Minum bajigur halal, minuman keras, iya, ya, alkohol, whisky itu haram, jelas itu ya kan, jelas. Nah, ada yang subhat. Apa yang subhat? Itu halalnya nggak jelas, haramnya nggak jelas, remeng-remeng. Nah, contohnya hukum tentang bunga bank lah. Itu ada yang mengatakan ini termasuk yang subhat. Riba bukan, tapi juga bukannya apa? Bukannya yang dihalalkan. Makanya ada yang mengatakan bunga bank itu adalah sesuatu yang mustabihat. Ada yang mengatakan itu ulama. Itu yang disebut dengan remeng-remeng, samar, subhat. Halal, haram, subhat. Tetapi harus diingat, famanittaqa subhat, siapa orang yang menjaga dari yang subhat, faqad istabro'a lidini wa irdi, maka dia akan bersih agamanya dan kehormatannya. Ya, kalau dia menjaga yang subhat, misalnya sekarang kan bunga bank mungkin kita ini ada yang mengatakan subhat, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan mubah. Boleh saja karena ini bagian daripada muamalah, ya kan? Yang mengatakan subhat, kalau begitu kita cari dong bank yang lebih aman. Apa itu? Bank syariah, ya kan ya? Bank syariah Indonesia, bank syariah apa gitu ya, bank muamalah. Itu yang dengan bagi hasil. Artinya kalau kita tetap ke bank konvensional, ulama yang subhat ini khawatir kita akan jatuh. Kita akan
kotor agama kita dan kehormatan kita. Kalau kita mampu menjaganya, maka kita akan bersih agama dan kehormatan. Makanya Qalbun Salim hanya pakai bank syariah, tidak mau pakai bank konvensional karena khawatir ya gitu. Walaupun sering-sering nanya, Ustadz saya pengen transfer nih ke bank konvensional, mohon maaf ya kita ke bank syariah adanya gitu ya. Jadi nomornya hanya satu pintu. Sebab ada yayasan yang nomor rekeningnya hampir 200 lebih ya. Waman waqafi subhat waqa'a fil haram. Nah, hati-hati ini. Siapa yang jatuh dari yang subhat, maka dia akan jatuh ke yang haram. Itu tuh masalahnya. Kalau dia biasa melakukan yang subhat, dia lama-lama akan jatuh kepada yang haram. Seperti apa? Nah, Rasulullah langsung menggambarkan qarai pengembala kambing, yar'a yang menggembala haulal hima, di tempat penggembalaan di sekeliling gembalaan, yusiku ayat fabi, maka ia akan masuk ke dalam itu. Contohnya misalnya ini dicontohkan ya, kita orang gembala kambing, lalu kambing kita itu masuk ke kebun orang, ya kan? Karena nggak tahu ini kebun orang apa namanya, istilahnya tuh umum boleh gitu kan, hutan belantara, hutan yang bukan pemilik orang gitu ya. Nah tetapi kita nggak tahu ini subhat kan, nah makanya kita akan jatuh kepada yang haram. Nah ingatlah olehmu, wa inna likulli malikin hima, sesungguhnya setiap raja itu ada larangan. Setiap raja itu, maksudnya setiap pemimpin itu ada larangan, setiap pemerintahan itu ada larangan. Ini maaf ya, bukan makesidah itu di hadis itu, di kitab itu makesidah, bukan itu. Yang benar ala itu tidak makesidah. Yang pertama benar, yang kedua salah itu. Ala wa innal himallahu harimu, sesungguhnya larangan Allah itu haram. Ala ingatlah, wa inna fil jasad mudghah, sesungguhnya dalam tubuh kita itu ada segumpal daging. Ija saluhat salul jasad kullu, apabila baik maka baiklah seluruh tubuh kita. Wa ija fasadat, apabila rusak fasal jasad kullu, maka rusaklah seluruh tubuh kita. Ala ingatlah, wal qalbu, dan itu adalah hati. Rawal Bukhari wa Muslim. Apa memaknai penjelasan hadis ini kita harus sangat-sangat dalam Islam ini ada hukum yang jelas, tidak bisa dipukul rata begitu ya. Inilah penting kita pemahaman hadis ya, pemahaman hadis, dan kita harus bisa membedakan ya antara halal haram dengan subhat. Ya, halal ini halal, kemudian ini haram. Halal itu ridho Allah, halal ridho Allah. Halal itu bahagia, halal itu surga. Haram murka Allah. Halal itu apa? Bukan celaka. Haram itu apa? Neraka. Halal teman malaikat, menjadi teman malaikat. Haram menjadi temannya setan. Nah, gitu aja. Ya, temannya setan. Di antara ini bainal haram wal halal subhan. Nah, subhan, remeng-remeng. Nah, remeng-remeng. Makanya ada warung remeng-remeng sama-sama. Ini antara ini nih. Hati-hati nih. Tetapi kalau kita jatuh ke sini, akhirnya ke yang haram, jatuh ke yang subhat. Kalau kita melakukan yang subhat, jatuh yang haram. Ya, contoh saja tadi buka bank, contohnya kan itu ada ulama yang mengatakan subhat, ya kan? Tuh, contoh lagi pacaran. Nah, pacaran itu subhat. Karena biasanya kalau udah pacaran, ya akhirnya pegang-pegangan. Nah, pegang-pegangan. Udah pegang-pegangan, akhirnya pelukan. Udah pelukan, akhirnya tabrakan. Mobil sama mobil tabrakan, itu ringseknya ke belakang, ke depan. Tapi manusia dengan manusia tabrakan, ringseknya
ke depan. Nah itu contohnya itu, ya kan? Nah, makanya nggak ada pacaran dalam Islam. Yang ada adalah ta'aruf. Kamu nanti kita kaji ya. Beberapa pertemuan yang lalu kan, ya koleksi, seleksi, apa lagi? Resepsi, eksekusi. Nah itu, ya itu tentang subhat. Makanya kita ada subhat nih. Kemudian hadis yang berikutnya masih hadis ini yang kita ini, itu tentang dalam diri kita sekumpal tadi. Ya, apabila baik, baiklah. Apa yang berusak, rusak. Apa itu hati? Itulah pentingnya kita menjaga hati. Karena hati itu kalau Imam Al-Ghazali itu bagikan raja. Hati itu raja. Qaul. Ya kan? Yang pernah kita kaji kan qaul itu kan ada tiga. Ada qaulun salih, qaulun marid, ada qaulun mayit. Hati bersih, hati sakit dan hati mati. Nah, qaulun itu ya penentu. Ya, penentuan kita ini baik atau tidak di hadapan Allah. Ya, sebagaimana dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun. As-Su'ara 9 9 ya. Pada hari yang tidak bermanfaat harta kita, ya, penghargaan, kekayaan, jabatan, kecuali orang yang memiliki hati yang bersih. Makanya dalam tubuh kita itu penentunya hati. Orang itu berkata baik, hatinya baik. Ya, sama seperti teko. Teko itu apa isinya? Kalau kopi, yang dikeluarkan kopi. Kalau susu, yang bukan susu. Ya, kalau teh dikeluarkan teh. Gak mungkin kopi, ya, yang kita isi di teko, dia taruh di gelas jadi teh. Gak mungkin. Dan sebaliknya. Kalau hatinya bersih, ucapan pun baik. Kalau hatinya bersih, perbuatan pun baik. Kalau hatinya kotor, ucapannya jadi kotor, jelek, ya kan, perbuatannya pun jadi jelek. Itu dengan sendirinya itu. Nah, itulah pentingnya kita menjaga hati. Ya, apabila baik, baiklah. Apabila rusak, rusaklah. Apa itu al-qalbu? Rohul Bukhari.